Ada 4 peluang bisnis yang mau kita bahas. Ini saya yakin peluang ini belum pernah kita dengar. Karena apa? Karena yang menciptakan memang kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian bertemu atau berbicara atau dipresentasi oleh orang yang memang memiliki bisnis ini. Atau setidak-tidaknya kita orang langsung yang mengenal direktur dari misalnya Interskill. Nah, Interskill ini salah satu saja. Sedangkan 3 diantaranya itu milik Alpha Theta. Jadi ke depan, saya berharap Bapak Ibu sudah bisa menggantikan peran saya untuk menjadi presenter terhadap 4 bisnis kita. Minimal satu-satu. Nanti kita bicara SSRA sendiri, bicara tentang digital camp sendiri, kemudian interskill sendiri, dan kemudian bicara tentang kolaborasi sendiri. Ya. Nah, jangan khawatir, bisnis ini gratis, untuk semuanya masuk gratis. Memang ada yang berbayar ya, tentunya ada perbedaan nanti, tapi dengan adanya gratis berarti kita memiliki peluang untuk menjalankannya. Oke, yang pertama kita mulai dari SSRA ya, Super Speed Reading Alpha Theta. Ini sebetulnya penemuan teknologi membaca terbaru dari Alpha Theta. Ya. Bagaimana kita bisa membaca 1 hari 5 buku. Membaca dengan pikiran ya, jadi bukan dengan mata. Baca tanpa membaca. Nah, ini bisa digunakan untuk mengembangkan minat baca di daerah terpencil, termasuk baca buku tanpa buku. Karena problem sekarang adalah katanya buku itu mahal, buku itu nggak ada, buku bermutu itu langka, ya, perpustakaan kurang, katanya begitu ya. Membaca dan menulis dengan teknologi AI ya, artificial intelligence. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa kami berani mengatakan ya bahwa kami berani menggaransi 1000%, bukan 100% ya, meningkatkan minat baca. Kenapa kami berani gitu ya? Kenapa Alpha Theta berani? Tadinya kami juga nggak punya keyakinan bahwa ini akan berhasil gitu ya. Kalau sekedar meningkatkan minat baca saja bisa, meningkatkan kecepatan membaca bisa. Nah, jadi kenapa berani ke 1000%? Itu juga baru 3 tahun belakangan, karena pas setelah COVID justru saya ya bekerja keras untuk bagaimana caranya minat baca bangsa ini kita tinggi. Semua referensi kita baca, kami baca gitu ya, kami pelajarin, dan ternyata problemnya satu, bukan masalah buku ya, bukan masalah kita nih bukunya kurang, perpustakaan kurang, bukan, salah besar. Saya bahkan berani mengatakan kepada kepala perpustakaan di saat ada Zoom ya, di mana pada saat itu yang ikut adalah seluruh perpustakaan di Kementerian Dalam Negeri. Bukan karena buku kurang, bukan karena perpustakaan kurang, saya bilang gitu. Karena kita ini pemilik perpustakaan nomor 2 terbanyak di gitu. Wah, dia kaget juga ada yang punya data itu. Akhirnya dia setuju ya dengan pendapat saya. Saya bilang karena kecepatan baca kita rendah gitu ya. Nah, beliau semangat banget waktu itu mengundang saya untuk datang ke perpustakaan. Tapi sampai dengan akhir COVID tidak pernah mengundang ya. Karena dengan selama ini memberikan pelatihan, ada memang nggak semua orang yang bisa naik 1000% ya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500 gitu ya. Tapi karena ada yang 1000, bahkan ada yang 2000, saya berani mengatakan kami garansi naik sampai 1000% ya, sampai 1000%. Artinya dalam satu sekolah biasanya ada 3-4 orang yang sampai 1000%. Itu ya. Jadi Anda kalau memasarkan ini jangan khawatir, karena garansinya dari saya. Bahkan saya mengatakan garansi itu garansi apa? Garansi sampai dia bisa meningkatkan minat bacanya dan kecepatan bacanya. Kita berani garansi uang kembali bahkan. Ya, terutama untuk yang komunitas ya. Perhatikan bahwa pelatihan ini kita garansi untuk komunitas. Jadi artinya satu sekolah berisi siswa atau guru itu berani kami garansi kalau ada komitmen. Ya, syaratnya ada komitmen dari kepala sekolah dan guru. Speed reading saja itu tidak ada ikatan, tidak ada komitmen. Kalau di SSRA ada alfa tetanya ya di belakang, itu ada komitmen. Komitmen guru harus melakukan wajib baca di sekolahnya yang terukur. Ingat nih, terukur. Artinya kita bisa menilai perkembangan siswa, minat bacanya, jumlah buku yang dibaca, kunjungannya ke perpustakaan, dan kecepatan membacanya itu bisa diukur setiap bulan. Ya, setiap bulan itu kita ukur. Misalnya tadinya satu buku pun tidak setahun, sekarang 1 bulan 1 buku. Itu cara mengukurnya ya. Kemudian kunjungan perpustakaannya meningkat, dan kecepatan membacanya tidak lagi 200 kpm misalnya, tapi menjadi 400 kpm. Bahkan kalau dia udah sering melatihnya bisa sampai 1000%. Nah, berarti ini sama dengan Cina, sama dengan Singapura, sama dengan Amerika ya. Nanti kita bisa sampai ke sana. Oke ya, jadi itu kira-kira gambaran tentang Super Speed Reading Alpha Theta.
kita memang belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan ya, walaupun saya sudah presentasi di Badan Bahasa. Jadi saya waktu itu presentasi di Badan Bahasa mengatakan saya punya teknik bagaimana mengembangkan minat baca kita sampai 1000%. Tidak ada sanggahan, tidak ada kritik, mereka malah mengangguk. Saya bilang saya tidak ingin KTBLC. Dinas Pendidikan memberikan surat kepada saya mengatakan bahwa pakailah SSRA. Enggak, saya cuma minta buat surat edaran, buat instruksi sekolah-sekolah wajib baca, ya bukan mubah baca ya. Selama ini mubah baca, ya. Jadi mubah baca itu artinya dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak apa-apa. Kita nggak mau itu, ya. Yang kita mau adalah kita harus wajib baca terukur tadi ya. Kedua belajar SSR, yang ketiga kompetisi. Nah gitu ya. Nah teman-teman, selain dengan pusat bahasa, kita juga pernah mempresentasikan ini di 10 lembaga negara, jadi nggak main-main ya. Walaupun kita tidak dapat KTBLC, kita tidak dapat rekomendasi karena mereka nggak berani ya mengeluarkan itu. Tapi kita sudah membuktikan, kita sudah presentasi di 10 lembaga negara ya, yang difasilitasi oleh Kemenko PMK ya, di Hotel Grand Jury Serpong ya, atas disposisi dari Presiden. Untuk mendapatkan surat dari Presiden ini nggak mudah ya. Saya harus ngirim 13 kali, baru ada disposisi ke Seknek, Seknek ke PMK. Barulah PMK memberikan kesempatan pada saya presentasi di 10 lembaga negara di bawah PMK. Ya, jadi teman-teman ya, ini buktinya. Kalau kita lihat ya bahwa kita sudah presentasi. Jadi kalau Anda menawarkan pelatihan ini, nggak terkalahkan oleh siapapun. Ya, belum ada yang seperti ini. Belum ada yang berani ya menyampaikan di 10 lembaga negara. Di antaranya ada DPR, ada BPS, ada Bappenas, ada Kementerian Pendidikan, ya, ada Perpusnas, ada Menko Info, Kementerian Pertanian, kemudian Parlemen, ya, Depdagri, dan Mensekap. Nah, artinya kita sudah masuk ke jantungnya ini. Waktu itu kalau videonya saya tampilkan di sini, saya tampilkan ya, itu udah dapat tepuk tangan ya dari saksinya nanti Pak Bambang Ibeng ya, Pak Ibeng dan Ibu Dewi yang kemarin ikut mendampingi saya di sini. Jadi mereka sudah tepuk tangan. Saya bilang saya garansi 100% naik tahun depan. Asal dimulai dari hari ini. Hari ini itu bulan Agustus ya teman-teman sekalian ya. Nah, Anda dengan bekal ini saja, ini sudah ada di website kita. Kita sudah kemana-mana gitu ya. Ini bahkan di gereja saya memberikan pelatihan, di kampus Piksi Ganesa, ini sudah diukur ya. SMP 44 Bekasi dan Bandung ini sudah diukur, sudah ada alat ukurnya. Nanti kita lihat alat ukurnya. Nah, ini di perpustakaan di Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang menarik waktu saya mengajar di Dinas Perpustakaan Kota Semarang, saya tanya, berapa buku yang Anda baca dalam setahun ini? Anda tahu nggak jawabannya? Saat perpustakaan tidak membaca satu buku pun dalam 1 tahun. Sama dengan guru. Waktu saya tanya berapa buku yang Anda baca, di 200 guru ya, pernah juga di 700 guru, jawabannya hanya 3 guru saja yang membaca di atas 2 buku. Bisa 3, bisa 4 ya. Nah, yang lainnya berapa? 1 buku pun tidak. Jadi menyedihkan ya. Pokoknya kalau kita sudah presentasi, itu tinggal masalah dana saja. Ya. Masalah dana sebetulnya bisa diatur lah gitu ya. Kalau memang mereka mau minta diturunkan misalnya, bisa saja. Itu nanti pakai jamnya. Jadi kan kita berhitung dari jam ya. Nah, teman-teman sekalian, kita targetnya ini. Bagaimana meningkatkan minat baca 1000%. Ya, berarti 1000% loh target kita. Meningkatkan kecepatan membaca juga sampai 1000%. Ya. Menciptakan kegemaran membaca. Kita ini minat baca saja susah ya. Jadi kalau kita menawarkan pelatihan ini ke sekolah-sekolah, ya, ke kampus, ke perusahaan, kita nggak malu-maluin lah, ya. Karena apa? Kita menawarkan sesuatu yang lebih daripada seharusnya, ya. Kalau 100% aja orang udah bersyukur, ini 1000%. Kemudian meningkatkan budaya literasi. Jadi urutannya begini teman-teman ya, minat baca, kegemaran baca, dan budaya literasi. Jangankan budaya literasi, minat baca juga pemerintah kita belum mampu. Kalau pemerintah mengatakan punya program ganti kurikulum, percayalah nggak akan pernah bisa meningkatkan minat baca selama caranya masih begitu-begitu saja. Mau ganti menteri,
Ya mau ganti kurikulum, mau ganti presiden, tetap aja nggak bisa. Kenapa? Salah dari dasar. Dasarnya apa? Kecepatan membaca. Jadi rumusnya, semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca. Semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca. Pertanyaannya, berapa kecepatan membaca bangsa kita? Kecepatan membaca itu untuk SD itu 200 kpm, kata per menit. SMP 250 kata per menit. SMA 300. Ya mahasiswa 350. Tapi kemarin waktu saya memberikan pelatihan di Bandung ya kepada para pengawas sekolah yang notabene-nya wakil pemerintah, kecepatan membacanya ada yang di bawah 190 kpm. Bayangkan, jauh di bawah seharusnya standar untuk SD. Jadi kalau pengawasnya, gurunya, kepala sekolahnya memiliki kecepatan baca yang rendah, bagaimana kita bisa menyelamatkan minat baca bangsa kita? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Nah, membaca SSRA ini bukan saja kecepatan ya, tapi juga mampu meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Bisa mengerti, ya memahami, dan mempresentasikannya. Benar dan efektif. Jadi bayangkan, sudah cepat, benar, efektif. Mudah mengingatnya, mudah memahaminya, mudah mempresentasikan. Menurut saya sempurna ini. Dan saya percaya bahwa di Cina dan di Amerika pun tidak menggunakan cara ini. Ya. Mereka memang bacanya memang cepat gitu ya, tapi belum tentu mereka mengerti. Meningkatkan IPLM di daerah. Apa itu IPLM? Adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Jadi saat ini indeks literasi pembangunan masyarakat terendah itu Papua. Nah, waktu saya Yahukimo itu nomor 2 terendah di Papua. Saya bilang sama bupatinya, kalau saya diberikan kesempatan 3 hari aja atau berapa hari untuk melatih semua guru, ya, saya garansi IPLM mereka akan naik menjadi yang tertinggi bukan saja di Papua, tapi bisa di Indonesia. Saya janjikan itu. Kemudian kita bisa ikut Olimpiade baca cepat tingkat dunia. Nah, selama ini kita tidak pede ikut ya, karena apa? Karena belum tahu rumusnya, belum tahu caranya. Ya, tahu teknik membaca 1 hari 5 buku, tahu cara baca 1 detik 2 halaman, ini namanya photography reading. Mampu membaca dengan pikiran. Ya, jadi bukan membaca kata demi kata. Kelemahan kita adalah membaca kata demi kata. Akibatnya kita tidak mengerti apa yang kita baca. Jangankan 1 buku, 1 alinea kita nggak mengerti. Mampu membaca tanpa membaca. Ini artinya bagaimana siswa bisa membaca, memahami tanpa dia harus membaca. Ya, ini sangat menarik. Ini cocok untuk daerah pedalaman. Mendongkrak skor PISA. Nah, PISA sekarang ini kita terendah di dunia ya. Terakhir kemarin diumumkan skor PISA kita 67 dari 68 negara. Ya, jadi terendah. Walaupun kata Menteri Pendidikan sana sini, intinya satu, skor PISA kita terendah di dunia, itu aja kan. Nah, kemudian meningkatkan mutu pendidikan sudah pasti ya, meningkatkan kreativitas. Nah, ini teman-teman target kita. Target ini bisa kita penuhi kalau saja teman-teman sekalian bisa membantu saya, membantu Alpha Theta, membantu bangsa ini untuk masuk ke sekolah-sekolah, menyampaikan ini saja dulu. Saya yakin kalau guru sekolah tidak mau, menurut saya sekolah itu memang tidak punya komitmen untuk meningkatkan minat baca atau literasi di sekolahnya. Kalau ada anak kita di situ, kita bisa menuntut dia. Dalam arti menuntutnya itu, Pak, saya ingin anak saya ini bisa baca cepat. Bagaimana kalau di sekolah diselenggarakan? Karena kalau saya menyelenggarakan anak saya sendiri, mahal biayanya. Ya, mahal biayanya. Nanti saya kasih tahu berapa biayanya kalau sendirian. Oke, nah teman-teman, pertama adalah pelatihan meningkatkan minat baca dulu ya. Satu bagian ini. Yang kedua meningkatkan kecepatan membaca. Jadi kalau misalnya anggaran terbatas, waktu terbatas, cuma ada 2-3 jam, maka kita baru bisa menyampaikan pelatihan meningkatkan minat baca. Ini saja sudah bisa membantu minat baca. Memang kecepatan bacanya belum, tapi minat bacanya sudah. Yang kedua adalah baru meningkatkan kecepatan membaca. Nah, ini perlu 7 jam untuk guru ya. Kalau siswa perlu 5 jam. Kalau cuma 2 jam, kita hanya bisa meningkatkan minat baca. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada guru, kepala sekolah, kami nggak punya budget, Pak, kami punya dana cuma segini, ya bisa. Persoalannya cuma dia mau atau enggak. Gitu, ya. Persoalannya cuma kemauan. Ya. Kalau ada kemauan, kita bantu. Oke, jadi syaratnya tadi ya, mereka harus mengadakan wajib baca terukur. Kita jamin. Baca buku 15 menit sebelum belajar ini salah besar. Ya, kenapa? Baca itu nggak boleh dicicil.
15 menit, besok 15 menit. 15 menit waktu kemarin dia baca, kemudian dia baca sekarang, itu udah lupa dia 15 menit kemarin itu. Apa yang dia baca itu lupa. Ya, jadi cara ini adalah cara keliru. Makanya anak-anak kita tetap aja rendah minat bacanya walaupun sudah ada wajib baca 15 menit. Harusnya gimana? 15 menit ini bisa satu buku. Atau tambahkan aja waktu 15 menit lagi, 30 menit, satu buku selesai. Ya kan? Sama dengan kita makan di restoran. Ya, baru makan 1 menit, berhenti kita. Jalan dulu ke sana, ngobrol, balik lagi. Enak nggak? Nggak enak. Buku pun begitu. Ya. Sama dengan kita nonton film, dicicil, nggak enak. Sama dengan buku begitu. Kalau tadi perpustakaan, petugas perpustakaan tidak membaca satu buku satu tahun, itu mereka akui sendiri bahwa mereka bacanya dicicil, ya nggak kelar-kelar. Ya. Belum selesai satu, mereka udah pindah buku yang lain. Paham ya? Ini salah. Oke, yang berikutnya, baca cepat. Nah, mereka harus belajar bagaimana bisa membaca minimal 300 kpm sampai dengan 2000 kpm. Ini bisa kita jamin mencapai 2000 kpm kalau gurunya dan kepala sekolah komitmen. Kecepatan baca bangsa kita ini sekarang memang memprihatinkan ya, hanya 200 kpm sampai 300 kpm. Sebetulnya 300 kpm bagus, ya, tapi mereka tidak bisa baca yang benar dan efektif. Ya. Nah, kalau bisa mereka sudah bisa baca 12 sampai 15 buku per tahun, ini minimal. Dan kalau gurunya komitmen, kepala sekolah komitmen, kita bisa membuat mereka baca 100 buku per tahun. Nanti saya kasih tahu caranya. Ya. Bagaimana caranya baca buku 100 buku per tahun? Satu anak loh. Ya. Ini cuma trik aja ya. Oke. Jadi baca cepat itu adalah kemampuan membaca yang kecepatan bacanya bisa diukur dengan KPM ya. Mengapa baca cepat? Karena rumus meningkatkan minat baca adalah meningkatkan kecepatan membaca, semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca. Nah, di luar negeri teman-teman, itu banyak buku-buku begini, ya, speed reading, kursus, kita nggak ada. Nah, yang ketiga kompetisi. Nah, di dunia ini ada kompetisi baca cepat. Kita belum nyampe ke sini, tapi saya yakin kalau teman-teman bisa bantu guru-guru sekolah baca cepat, kita bisa menuju ini, ya, speed reading. Jadi jago-jago baca itu ternyata Rusia ya, Amerika, Cina, India, Pakistan, Nepal. Nah, negara-negara yang justru kita pikir terbelakang ya. Nah, oke ya, kalau bisa nanti kita bisa kompetisi antar sekolah, antar kabupaten, antar provinsi, nasional, dan dunia. Oke, nah pertanyaannya berapa sih biaya kursus itu? Anda lihat nih, berapa harganya? 4.950.000, hampir 5 juta satu orang. Ya, ini di luar nih ya, ini saya ambil, saya download ini. Saya nggak sebutkan dari siapa, penyelenggara siapa, tapi harganya di Indonesia 4.950.000 per orang. Jadi ada guru yang udah kita kasih harga 100.000, katanya kok mahal Pak. Anda coba bayangkan, bisa melakukan outing dengan harga 2,5 juta. Tapi kenapa seluruh siswa bayar 100.000 saja keberatan? Artinya apa? Memang tidak ada tanggung jawab, tidak ada keinginan dari guru-guru kita. Nah, ini orang tuanya harus berani gitu ya, melawan ini gitu. Kalau enggak kita begini-begini saja teman-teman sekalian. Paling murah berapa? 4 juta. Jadi cuma 3.950.000, ini kan 4 juta. Nah, lantas berapa harga kita? Ya. Oke, teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Jadi nanti kalau ditanya, ada yang bilang pembandingnya Pak, harganya mahal. Mahal dibandingkan apa? Keluarkan ini ya. Ini loh, Pak. Silakan search di Google berapa harga pelatihan semacam ini satu hari ya. Kita lihat. Ini coba lihat harganya ini. Ini pembandingnya ya. Jadi harganya 4.950.000 dan 3.950.000. Ini harga spesial nih. Ya. Saya nggak usah sebutkan siapa ini ya, tapi kita lihat hanya pembandingnya. Jadi kalau ada guru yang mengatakan mahal, mahal dibandingkan apa gitu. Ya. 5 jam loh pelatihan itu, bukan 1 jam. Ya. Nah, kita lihat perbandingan kita punya. Nah, cara menghitungnya begini ya Bapak Ibu ya. Per jamnya 2 juta. Kalau anak sekolah itulah 5 jam. Berarti kok 10 juta kan? Dibagi 50 orang. Kalau 50 orang itu 200.000 per orang. Tapi berapapun itu tetap aja harganya segini. Semakin sedikit semakin rugi dia. Ya, kalau gitu berapa? Boleh nggak sampai 100 orang? Boleh. Nah, kalau bisa di sini ya. Kalau bisa di sini ya. 200.000 ini. Ya. Kalau bisa di sini. 100.000 ya. Kalau memang Pak, kami mau efektifkan 150 orang, tempat kami cukup, ya udah nggak apa-apa. Oke, untuk guru itu 2.500.000 kali 7. Ya, kali 7. Artinya
7 jam ya. Ini harganya 350.000 per orang. Ini murah. Bandingkan dengan yang 3,5 juta tadi atau 5 juta tadi, teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada 100 guru, murah 175.000. Dana peningkatan ya, peningkatan mutu guru itu ada. Biaya di luar transportasi, akomodasi dan konsumsi ya bagi peserta maupun pelatih. Jadi kalau misalnya ada memberikan makan karena 5 jam ya atau 7 jam, ya itu tanggungan sekolah. Teman-teman, pernah ada teman saya namanya Ibu Linda. Suaminya meninggal ya, suaminya waktu itu sering menawarkan saya ke asuransi untuk memberikan motivasi gitu. Meninggal dia, terus istrinya bilang, Pak bisa nggak saya pinjam uang gitu. Bu, saya nggak punya uang, tapi kalau ibu mau pasarkan dia pelatihan Alpha Theta. Ya dia cobalah, saya nggak punya mesin tik Pak, ya udah saya bantu ya. Saya nggak punya print Pak, ya udah saya print, saya masukkan dalam surat, saya beresin, dia Bu kirim. Tahu nggak berapa dapatnya dia? Jadi per guru itu ya kali 200.000 dikali 250 guru itu dapatnya 50 juta. Ya 10 juta itu habis lah untuk operasional, tinggal 40 kita bagi dua. Karena dia IO waktu itu ya, dia IO. Nah, Anda bayangkan dia dapat 20 juta dalam satu pelatihan saja. Jadi kalau harga segini ya harusnya kita siapapun yang di sini mau jadi IO, Anda jual ini murah sekali. Ya, Anda bisa ganti ini jadi 2,5, bisa ganti dengan 3,5, nggak apa-apa. Ya, tetap lagi murah kita. Oke, sekarang dananya dari mana Pak? Banyak dana. Ya, pertama ada kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Nah, terutama sekolah-sekolah swasta itu bisa mengadakan pelatihan baca cepat atau memberikan satu benefit sekolahnya bisa memberikan pelatihan baca cepat ya bagi siswa baru. Nah, sekolah ini pasti nggak ada lawan ini ya ketika dia memberikan benefit yang tidak diberikan oleh sekolah lain. Nah, ini mestinya peluang nih bagi sekolah. Anda bisa menawarkan ini dengan alasan, Pak ini kan ada penerimaan siswa baru. Ya, bagaimana kalau misalnya kita tawarkan pelatihan ini sebagai benefit. Ini pernah terjadi di Pamalang. Oke, saya sebentar kembali ke yang ini tadi ya, mengenai harga. Pak, kalau misalnya di bawah ini boleh nggak Pak? Misalnya 2 jam, boleh kan ada tadi ya saya bilang ya, minat baca itu hanya 2 jam. Berarti cuma berapa? 4 juta kan? 4 juta dibagi 100 berapa? 40.000. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ikut. Dari sisi mana? Pak, kami nggak punya dana. Kita bantu. Bagaimana caranya? Kita carikan dana dari CSR, asal ada permohonan. Dari CSR ya, Corporate Social Responsibility. Syaratnya di dekat sekolah itu ada perusahaan besar. Kita mintakan bantuan dana. Jadi kalau sekolah bilang nggak punya dana, ya, mereka nggak mau ikut, saya pikir memang tidak ada tanggung jawab. Sekali lagi ya, sekolah ini memang tidak berminat untuk meningkatkan mutu bangsa kita. Gajinya sekarang guru tuh lumayan loh. Ya, tapi suruh mau nggak dia suruh bayar untuk biaya pelatihan bayar 200.000? Nggak mau teman-teman sekalian. Kenapa? Tanggung jawab negara, kata dia. Ya betul, kalau tanggung jawab negara oke lah ya. Di sini ada pengembangan profesi guru. Artinya ini ada dana loh teman-teman. Makanya ibarat udah dilacak tinggal kita aja ambil. Kalau nggak kita ngambil, orang lain yang ngambil. Ya, entah untuk pelatihan apa gitu. Kemudian ada dana kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Ini dananya ada teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalnya dia bilang nggak ada dana bos, ini dana bos. Ingat, dana bos itu 25% untuk literasi. Literasi itu pengertiannya selalu guru-guru itu mengatakan beli buku. Padahal kalau dia beli buku sebanyak apapun, ya, nggak akan pernah meningkatkan minat baca. Lihat aja perpustakaan sekolah, ada nggak yang mampir ke sana? Nggak ada. Mendingan dia main daripada dia ke perpustakaan kan. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini match nih. Kepala sekolah, guru, Kementerian Pendidikan, ini sama-sama malas. Ya, mereka nggak mau mengembangkan minat baca, menganggap bahwa minat baca ini menyiksa. Padahal enggak ya. Coba lihat di Cina itu film yang saya kirim kepada Anda itu. Bagaimana Cina mendidik orang untuk membaca dan belajar kan. Dari kecil itu. Dipaksa untuk belajar. Oke, nah teman-teman lihat nih hasilnya ya. Kita sudah melakukan di SMP 44 ya. Ini sebelumnya dia kecepatan membacanya 157 naik 345 ya. Nggak ada yang turun ya. Stuck aja nggak ada. 139 naik 345, 139 440. Dan ini ada yang 175 sampai 1008. Ini berapa persen ini? Hampir 1000% teman-teman. Nah, jadi inilah yang membuat kita pede untuk mengatakan kita bisa meningkatkan minat baca menjadi 1000%. Nih ya. Dan sekarang lebih hebat lagi, sampai 2000%. Oke ya, kita lihat ini guru-gurunya. Nah, kita lihat nih, ya, kenaikannya.
berapa persen nih? Kira-kira 300% lah ya. Nah, kalau setelah berkembang, nah ini mungkin nggak kelihatan ya. Ini yang kuning-kuning ini kita lihat ya, peningkatan 605, kenaikannya 651 ya. Nih. Oh sorry, ini 651%. 651% ini. Ini 415%, 475%, 900%, 531% ya. Ini 581. Nah, Anda lihat ini. Jadi kenaikannya, ini ada yang 1000 ya, 1000% nih. Ya, ada 1-2 orang nanti yang 1000%. Jadi teman-teman sekalian, kalau dikatakan apa alat ukurnya, kita punya alat ukurnya. Ya. Oke, teman-teman, kita selesai satu dulu ya. Nanti kita akan bicara interskill ya. Tapi sebelumnya silakan bertanya untuk yang SSRA dulu ya. Silakan. Ada yang bertanya? Izin tanya Pak Bambang. Oke, silakan Pak. Ini untuk sekolah itu berarti SLTA, SMP, SD pun bisa Pak ya? Bisa Pak. Iya, jadi gini, SD nanti memang bukan baca cepat, tapi meningkatkan minat baca melalui mind mapping. Ya, melalui mind mapping. Siap. Ya. Jadi mind mapping itu apa? Mind mapping adalah pelajaran bagaimana memetakan pikiran. Apakah ada mind mapping? Nggak ada, Pak. Jadi mind mapping itu kalau di Thailand dan Singapura itu wajib. Akibatnya minat baca mereka naik cepat. Thailand itu sekarang ya 65,1%. Sementara kita masih 0,01%, 001%. Bayangin jauhnya kita ketinggalan ya. Dalam bidang minat baca. Apalagi kecepatannya ya. Padahal dulu Thailand itu kan negara yang sama-sama kita di bawah. Ya, dia nomor 59, kita 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Kuncinya apa? Kuncinya wajib baca dia. Bukan wajib baca, wajib mind mapping. Yang kedua dia belajar mind mapping, yang ketiga dia kompetisi ikut. Nah, kita sebetulnya lebih tinggi, Pak. Kalau kita bisa baca cepat, kita lebih tinggi daripada mind mapping. Jadi SD tadi seperti itu Pak ya. SD itu nanti TK pun bisa. Untuk teknik marketingnya mungkin apa yang bisa saya share ke target-target yang mungkin nanti bisa saya coba sambil ini kan namanya kita di dunia pendidikan pasti kan ada relasi-relasi yang bisa kita komunikasikan dengan mereka-mereka Pak. Ya. Jadi saya jawab langsung Pak ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah siapkan semua ya websitenya. Ya website ini kita lihat di alphateta.it/SSRA ya. Nah, sebentar saya bagi dulu. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah punya website lengkap. Memang ini agak panjang ya, agak panjang bahasanya. Tapi kalau di HP kelihatan besar ya. Nah, di sini dijelaskan, inilah metode baca cepat, benar, dan efisien yang ditemukan oleh Bang Prakoso di Alphateta Indonesia. Ya, jika pemerintah, lembaga pendidikan, kepala sekolah mau memberikan komitmen, kita bisa meningkatkan ya minat bacanya sampai 1000%. Nah, dijamin bisa ya. Di sini, nah kita jelaskan tadi ya, Indonesia ini negara paling banyak perpustakaannya nih. Ya, di bawah India. Nah, kita lihat di sini, nah teman-teman, ini ada sekedar video ya. Ketika saya memberikan pelatihan kepada 130 pengawas sekolah ya di Kabupaten Bandung. Ya, di sini dijelaskan tentang inilah baca cepat itu apa ya. Nah, karena apa kita harus wajib baca? Karena di Cina adalah wajib baca seperti ini ya. Silakan dilihat videonya ya. Bagaimana anak Cina itu disuruh mengangkat batu bata, tangan kiri, tangan kanan dia suruh pilih mana, buku apa batu bata. Ya jelas dia pilih buku ya karena ringan.能不能做到？记住自己所承诺的，记住你的选择。
disuruh komitmen. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini perbandingannya, bukti bahwa Cina ya ini mengadakan baca cepat, ya, super speed reading, yang disebut dengan fotografi reading ya, bagaimana 1 detik 2 halaman. Nah, artinya di sini bahwa kita pun bisa melakukan ini. Ya. Nah, kita sudah cukup bisa membuktikan lah ya. Kita boleh tanding dengan siapapun penggunaan metode baca cepat ini. Ya, belum ada yang menggaransi 1000%. Bahkan yang harganya 5 juta pun tidak bisa menggaransi sampai dengan 1000%. Nah, di sini ada bukti ya, nanti bisa dipakai ini. Bahwa kita sudah mempresentasikan ini ke 10 lembaga negara. Ini adalah pembuktian ya bahwa biaya kita jauh lebih murah. Ini biaya besar sekali loh. Dan penuh hotel itu. Ya, ini marketingnya jago ini. Ya, kalau di antara Anda ada yang jago marketing sebagai event organizer, Anda kaya raya ini. Ya. Oke. Nah, ini ada proposal, ya silakan di-download. Ya. Surat pengantarnya bahkan saya kasih contoh. Ini suratnya nih. Anda bisa download ini. Ini dalam bentuk JPEG, ini dalam bentuk Word. Ya, surat pengantar Word. Ini PDF-nya siapkan, PowerPoint-nya saya siapkan. Ini proposal ya. Proposalnya ini surat pengantarnya, ini surat pengantarnya, ini proposal dalam bentuk PDF, ini dalam bentuk PowerPoint. Kalau Anda mau ubah, silakan ubah. Kalau Anda misalnya, waduh Pak, ini proposalnya kepanjangan. Oke, Anda ini biasanya dipakai untuk pengiriman lewat email ya. Karena kalau lewat print out cukup banyak ya, hampir 40 halaman. Jadi ini juga panjang. Jadi Anda pakai apa? Pakai ini aja nanti. Ya, pakai ini ya. Yang ini pakai ini. Proposal ini bisa dipakai ini. Ini Anda download aja, lampirkan. Jadi cukup halaman ini sama halaman pengantar ini. Ya, halaman pengantar ini pakai ya. Nah, kemudian ini ada proposal untuk karyawan. Nah, ini bisa di-download juga. Silakan Anda ubah tapi dengan pemberitahuan ya. Nanti nama Anda bisa boleh di sini. Ya, namanya di sini. Nama Anda di sini dan lembaganya boleh disebutkan di sini. Misalnya kemarin dari Pak Ajis ya. Pak Ajis Arifin, dia buat di bawahnya ini Ketua Bimbingan Rohani Islam. Nomor HP bisa taruh di sini. Ya, jadi nanti kalau menghubungi ini, tolong email ke saya ya, nanti email ke saya supaya saya punya tembusan, jadi saya tahu dari siapa. Oke, untuk perusahaan ini. Nah, perusahaan kalau dia bisa karyawannya bisa baca cepat, itu efisien. Dia tidak perlu mengirimkan karyawannya untuk seminar misalnya. Ya, jadi 20 karyawan marketing misalnya suruh baca buku yang berbeda, kemudian dia sharing, itu jauh lebih hebat daripada perusahaan hanya mengirimkan 1 orang, 2 orang. Sayang biayanya kan. Nah, ini ada proposalnya dalam bentuk Word dan PDF, silakan. Ya. Nah, kalau sekolah Pak kami nggak punya duit, kami minta dibantu supaya dari Oke, kita carikan dari CSR. Ini ada proposal untuk CSR. Nah, kalau CSR target kita adalah minimal dia biayai 10 sekolah yang ada di lingkungan sekolahnya. Misalnya gini, ada perusahaan misalnya rekayasa industri. Oke, ada 10 sekolah kita carikan di sana, mengajukan permohonan kepada Alpha Theta untuk diberikan pelatihan gratis. Maka kita minta kepada CSR. Ya, ini proposalnya, ini surat pengantarnya, ini proposalnya, lengkap kan? Artinya Anda tinggal jalan saja, nggak usah mikir. Paling-paling ngoreksi ini aja ya. Nah, ini posternya pilihannya ini. Ini untuk ada yang untuk ini belum ada. Ada yang untuk khusus untuk CSR, nanti saya taruh di sini ya. Ini untuk sekolah, ini untuk sekolah, ini untuk sekolah, ini untuk umum ya, untuk perusahaan ini bisa dipakai yang sebelah kiri ini. Oke ya. Nah, stop sampai di sini. Artinya Anda nggak usah lagi teruskan membaca website ini kecuali ya, supaya kan kadang-kadang orang membaca aja males ya. Aduh Pak, kepanjangan websitenya. Udah sampai di sini aja. Stop sampai di sini. Take action aja. Pak, tapi saya ingin jelas lagi. Oke, kalau untuk jelas lagi, Anda silakan lihat nih. Ini ada foto-foto yang bisa di-download ya. Nah, ini ada mutiara-mutiara kata ya. Ini ada keterangan ya. Kenapa bangsa kita malas baca? Ini kalau Anda kuasai ya. Kalau Anda kuasai, Anda sudah bisa presentasi.
Ya, profesor pun ada presentasi yang ngangguk dia. Karena apa? Karena data kita lengkap. Banyak orang bilang, Pak, tapi saya harus belajar dulu. Enggak, justru kalau belajar Anda gagal. Ya, kecuali kalau Anda nanti belajar pas kita ngadakan pelatihan. Ya, oke ya, sini lengkap semua ini. Ini wajib baca, ajarkan mind mapping atau baca cepat, kemudian kompetisi. Oke, ya, ini lengkap ya. Jadi Anda silakan lihat ini. Ini adalah teknik motivasinya, video-videonya ya. Nah, ini kita sudah ngelatih banyak orang, tapi ini manpower ya. Kalau untuk baca cepatnya baru sedikit. Ini baca cepatnya baru ini. Nah, ini ada itu ya yang saya sebutkan tadi mengenai rekapitulasinya. Nah, ini ada demo anak Sulawesi ya, yang dia baca 180 halaman dalam waktu 31 menit. Jadi kenaikannya 1000%. Saya kalau memeriksakan ke puskesmas ya, ibunya dokter. Dia bilang, Pak, anak saya sekarang itu sudah jadi wakil. Kalau untuk baca, itu anaknya suruh bicara. Padahal tadi salah satu anaknya, ya kan ada 2 anaknya nih. Satunya itu malu ke depan. Sekarang dia malah berani. Wakil dari teman-temannya untuk literasi. Nah, itu pembuktiannya ya. Nah, ini kalau ini online. Oke ya, teman-teman ya, ini. Nah, ini testimoni beberapa teman-teman kita. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Itu ada di website Pak ya? Ada, ini websitenya garis miring ini SSRA ya, alphateta.it garis miring SSRA. Ya, Siap. Terima kasih Pak. Oke ya.